Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi, informasi dokter dan orang-orang mumpuni RSUD Banyumas. Dopokan kali ini membahas tentang TB paru, penanganan serta komplikasinya. Hal ini tentu penting karena tanpa pengobatan yang tepat, TB paru dapat menyebabkan komplikasi yang serius hingga mengancam jiwa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ova Rizka Mala STR-Cup selaku host, dan di samping saya sudah ada narasumber yang ahli di bidangnya, Dr. Wahyu, spesialis paru. Nggih. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Baik. Nggih. Kali ini kita akan membahas tentang TB paru nih dok. Oh, iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok, apa itu TB? Iya. Baik Mbak Eva, jadi TB paru atau istilahnya kalau di masyarakat mungkin lebih familiarnya dengan istilah TBC ya Mbak Eva. Atau TBC, ada juga yang istilahnya flek gitu. Sebenarnya itu sama saja Mbak Eva, jadi itu merujuk ke suatu penyakit paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah itu memang itu penyakit infeksi paru yang sangat menular dan dari dulu sampai sekarang masih ada. Dari zaman Mesir kuno tinggi malah ya dok. Semakin hari semakin tinggi, temuan-temuan kasusnya juga semakin hari semakin banyak mungkin itu. Lalu untuk penyebab dari TB paru itu apa ya, dok? jadi penyebabnya adalah bakteri, yaitu bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis kompleks. Makanya kenapa disebut TBC, karena T-nya itu tuberkulosis itu dari nama bakterinya Bapak. Nah itu memang mengenai paru, tapi bisa juga mengenai semua organ yang ada di seluruh tubuh. Tapi pintu masuknya itu lewat paru, makanya penularannya lewat udara. Gitu ya dok. Lalu untuk faktor resiko dok, siapa saja sih yang lebih rentan terkena TB paru? Jadi TB paru itu sangat rentan, atau orang-orang yang berisiko gampang terinfeksi itu yaitu orang-orang yang dengan imun yang sangat rendah, bahwa misalnya penyakit-penyakit seperti diabetes itu kan imunnya sangat rendah. Kemudian HIV, makanya HIV, kenapa kasus TB sekarang naik lagi, karena semakin banyaknya kasus HIV. Jadi semakin tinggi kasus HIV, maka angka TB sekarang melonjak lagi ya, karena pasien-pasien HIV itu jika kontak dengan pasien TB dipastikan akan ketularan. Langsung tertular. Ya, betul, karena itu sangat berisiko. Kemudian selain pasien diabetes, pasien HIV, bisa juga pada orang-orang yang dengan malnutrisi berat misalnya, atau orang lansia yang dengan penyakit kronis seperti penyakit paru yang sudah lama seperti bronkitis, PPOK, atau juga kanker paru yang berisiko gampang untuk menyebabkan, kalau sudah terkena infeksi dia akan menjadi sakit seperti itu. Lalu untuk gejala TB nih dok, TB paru yang membedakan dengan penyakit paru yang lainnya itu apa dok? Iya, jadi kalau secara sepintas semua gejala penyakit paru itu sebenarnya hampir sama semua Mbak. Jadi ya seperti batuk, ya kan, sesak napas, batuk darah, nyeri dada, itu hampir semua penyakit paru itu hampir ada. Contohnya misalnya pada kanker paru itu mirip gejalanya dengan TB paru. Tapi untuk kapan kita harus waspada, jangan-jangan ini karena saya kena TB, itu yang pertama dari batuknya sudah lebih dari 2 minggu kok tidak sembuh ya. Apalagi sudah minum antibiotik misalnya dari dokter, atau mungkin minum obat-obat batuk dan lain-lain, kok masih sudah 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Kemudian disertai dengan adanya penurunan berat badan dan nafsu makan. Jadi nafsu makannya berkurang Bapak. Jadi meskipun biasanya makan bakso habis bahkan nambah, ini paling hanya berapa suap, sedikit aja oh udah kenyang ya, jadi nafsu. Seperti sudah tidak ada nafsu makan. Nah itu yang paling khas itu. Jadi yang penting batuk lebih dari 2 minggu, bisa disertai atau tidak keluhan lain, bisa disertai batuk ada darahnya, bisa disertai sesak napas, nyeri dada dan lain-lain. Yang jelas harus batuk lebih dari 2 minggu disertai penurunan berat badan dan nafsu makan. Kadang disertai juga kadang demam-demam sumber-sumber ya gitu. Nah seperti itu Mbak. Berarti ketika kita menemukan sudah muncul gejala, kita harus segera memeriksakan diri ya dok? Kalau bisa, ya betul, secepatnya
kalau ada gejala tadi ya Bapak, itu sebaiknya segera menghubungi minimal puskesmas lah, atau kalau enggak ke dokter atau ke rumah sakit. Lalu untuk ketika sudah kita terdiagnosa terkena penyakit TB dok, untuk pengobatannya seperti apa dok? Ya, jadi kalau nanti sudah tegak, ya untuk tegaknya TB itu bisa secara klinis, bisa secara bakteriologis Bapak. Jadi kalau secara klinis itu minimal gejala tadi memenuhi, kemudian disertai adanya gambaran dari ronsen torak atau dada, itu ada gambaran khas lesi dari atau infiltrat TB Bapak. Nah, meskipun dahaknya negatif, nah itu TB klinis, jadi gejalanya positif, terus ronsennya positif, meskipun dahaknya negatif, itu bisa dikatakan sudah tegak TB. Nah, ada istilah lagi TB bakteriologis, jadi dia gejalanya jelas, ronsennya meskipun belum jelas, tapi kalau dahaknya positif, itu ya dikatakan juga sudah tegak TB. Dan semuanya itu harus segera diobati Bapak. Diobatinya dengan regimen 4 FDC selama 2 bulan dan 2 FDC selama 4 bulan. Jadi pengobatannya minimal 6 bulan Bapak. Itu yang TB yang sensitif obat. Ini kita ngomongnya yang sensitif obat ya Bapak. Beda lagi kalau yang resisten terhadap obat yang dasar itu. Jadi nanti obatnya 4 macam, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, tambutol dalam 2 bulan pertama, kemudian 4 bulan berikutnya hanya 2 macam. Itu, berarti harus rutin diminum setiap hari ya dok? Harus rutin, sekarang harus rutin. Kalau dulu memang 2 bulan pertama rutin, 4 bulan berikutnya selang-seling. Tapi kalau sekarang karena resistennya terhadap obat tinggi. Maka harus setiap hari Bapak. Lalu bagaimana jika obat yang digunakan itu tidak tepat dok? Misalkan memang kan diharuskan minum obat setiap hari ya dok. Misal ada yang tiba-tiba berhenti atau juga ada yang melewati dari batas yang dianjurkan oleh dokter, itu bagaimana dok? Jadi kalau misalnya tidak tepat dosis, kemudian cara minumnya salah, itu berisiko nanti terjadinya kebal obat. Jadi nanti kumannya apalagi sering berhenti ya nggak teratur ya Bapak. Misalnya misal hari ini minum, besok enggak gitu dok. Minum acak gitu, nanti resiko untuk kebal obatnya tinggi, sehingga nanti kumannya itu udah kebal Bapak. Jadi dengan obat regimen yang sama itu nggak mempan, jadi nanti termasuknya ke nanti istilahnya kebal obat atau resisten rifampicin atau namanya TB-RO atau TB-MDR. Nah itu obatnya beda lagi Bapak. Makanya pentingnya kalau memang sudah terkena TB, pengobatannya harus teratur Bapak. Harus teratur, harus sesuai dengan yang dianjurkan dokter. Misalnya ini obatnya pagi sebelum makan, karena lebih baik perut kosong Bapak, lambung posisi kosong, karena penyerapannya biar optimal. Seperti itu Bapak. Lalu apabila TB ini tidak tertangani dok, untuk komplikasinya apa saja dok? Nah kalau misalnya kok diabaikan atau kadang kan masyarakat kita tuh kalau gejala TB itu banyak kan datangnya sudah komplikasi Bapak. Ini sudah parah-parah dok. Parah, komplikasinya apa saja? Pertama batuk darah. Paling banyak itu sudah terjadi komplikasi batuk darah. Kenapa ada batuk darah? Karena kuman TB-nya itu ngerogoti paru-paru jadi bolong Bapak. Jadi ibarat gampangnya gitu, terjadi kavitas atau bolong, sehingga di situ pembuluh darahnya banyak yang pecah sehingga batuk darah. Nah paling banyak pasien-pasien di kita itu datangnya dengan komplikasi, salah satunya batuk darah. Kemudian bisa juga sesak napas. Kenapa? Karena sudah terjadi cairan efusi namanya kan istilahnya, atau ada cairan di lapisan parunya. Nah itu komplikasinya juga. Datang, udah coronya penuh, kita akhirnya sedot. Ya kan, nah itu termasuknya sudah agak telat. Terus kemudian kadang parunya jebol karena kuman TBC jadi kempes, istilahnya pneumotoraks. Itu bisa. Atau penyebab lain misalnya terjadi parunya kempes juga, atau juga penyebab lain bisa jadi bronkiektasis, jadi bolong-bolong yang permanen Bapak. Nah itu banyak kasus yang sering dialami di masyarakat. Jadi kalau datangnya awal misalnya dengan gejala tadi, terus kemudian langsung pemeriksaan diri, diobati, jadi cepat diobati, maka itu nanti outcome-nya juga bagus. Tapi kalau datangnya sudah telat ya tadi, maka ya udah, apa artinya, tergantung kerusakannya tadi, komplikasinya. Bisa sesak napas, bisa batuk darah, bisa nyeri dada gitu. Iya, bisa sampai mengancam jiwa ya. Iya, mengancam jiwa. Bahkan kalau batuk darahnya yang masif atau yang banyak, sor-soran itu kadang nggak tertolong pasien. Nah itu makanya sebelum jatuh ke komplikasi itu sebaiknya ya jangan sampai telat lah. Iya, berarti penting sekali ya dok, deteksi dini dan penanganan lebih awal ya dok. Jadi kalau ada keluarga misalnya gejalanya seperti yang diketahui
putaran tadi hati-hati aja, maksud segera, jangan segera sampai periksa, jangan sampai nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya dok. Lalu apakah ada tips nih dok dari dokter untuk bebas dari TBC yang efektif? Ya istilahnya supaya jangan sampai terkena TB. Jadi yang pertama gitu. kita tidak tahu yang mana teman kita, saudara kita yang maksudnya ini apa nanti batuk sedikit TBC ya gitu ya dok. Kena TBC. Nah itu kan kita nggak tahu juga. Yang jelas pola hidup sehat dulu, bahwa dari diri kita misalnya ya makan makanan bergizi itu penting juga, karena dengan gizi yang baik insya Allah daya tahan tubuh kita juga meningkat dan bagus. Kemudian istirahat yang cukup, terus olahraga yang teratur, bahwa dengan 3 ini meskipun kita kontak hanya sekali 2 kali dengan pasien TB, biasanya nggak segampang itu kita kena ketularan, karena kan imun kita bagus itu loh. Nah di samping itu kalau kita misalnya di keramaian atau kita kok kayak was-was, jangan-jangan ini ya resiko ketularan dalam satu ruang ramai, misalnya kita nggak mengenal, ya mungkin lebih baik pakai masker. Iya. Kemudian ya itu tadi artinya waspada saja, misalnya kalau ada yang batuk baru di dekat kita, ya kita jangan sampai inilah, maksudnya jangan kelamaan di situ kontak, karena resiko juga jangan-jangan memang TBC. Betul dok, jangan-jangan memang TBC. Ya, intinya itulah, jadi kita pola hidup sehat dan lingkungan sehat, yaitu kuncinya sih Bapak. Berarti kuncinya pola hidup sehat, lingkungan yang sehat, dan kita harus tetap waspada dimanapun kita berada terutama ya dok. APD kita tetap, meskipun sudah nggak zamannya COVID, nggak masalah. Misalnya kalau di keramaian, misalnya di ruang publik, atau misalnya kayak di dalam kereta, di bis misalnya banyak orang, kita nggak tahu ya kan dari sekitar itu ada yang kena TB atau tidak. Ya nggak ada salahnya kita pakai masker lah ya. Betul. Lebih baik mencegah ya dok daripada mengobati ya dok. Itu karena kalau sudah sampai sakit TB itu nggak enak Bapak, karena apa? Pengobatannya lama 6 bulan. 6 bulan. Setiap hari harus minum. Dan harus teratur ya dokter ya. Itu kan sangat tidak enak. Belum lagi efek sampingnya banyak Bapak. Efek sampingnya itu banyak, yang namanya 4 obat. Ya paling baik biasanya paling sering itu ditemukan gangguan liver. Jadi bahkan kalau yang sudah berat sampai matanya kuning, kulitnya kuning, ya itu karena livernya nggak kuat. Nah itu biasanya obat-obat TB itu memang dari 4 itu yang 3 hepatotoksik atau efeknya ke hepat, kalau 1 ke ginjal. Nah jadi paling banyak itu gejalanya mual muntah ya kan, malah jadi ngedrop, malah tambah parah. Itu paling banyak. Yang kedua bisa nyeri-nyeri sendi, karena obatnya bikin nyeri-nyeri sendi-sendi, terutama ngilu-ngilu itu paling banyak. Belum lagi kalau alergi, misalnya alergi kulitnya hitam, jerawatan, itu ada efeknya. Jerawatan, kulitnya hitam, jadi lucu. Yang tadinya putih pasien tuh protes Bapak, loh dok saya habis jadi minum obat hitam gitu ya dok. Terus jerawatan jadi jelek, kasihan sekali. Tapi alhamdulillah setelah berhenti beberapa bulan sih mulai sembuh ya dok, kembali putih lagi. Itu paling banyak Bapak. Belum lagi kalau alergi yang berat, kulitnya sampai melepuh, itu juga ada. Jadi nah itu karena pengobatannya lama, itu risiko efek sampingnya juga lebih besar. Banyak juga ya dok. Makanya. Obatnya banyak, minumnya lama Bapak. Jadi ya tetap ada, meskipun beberapa pasien juga aman, nggak ada efek samping, tapi banyak juga yang seperti itu ada efek sampingnya. Berarti lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Kalau bisa ya kita cegah, jangan sampai TB ini makin banyak di masyarakat. Betul sekali. Terutama sekarang kan kasusnya semakin banyak ya dok. Ya, terutama karena itu kasus HIV naik, itu TB jadi ikut naik. Dulu sempat turun dari awal mulai ada program DOT itu TB udah mulai turun, tapi begitu HIV-nya mulai banyak, naik lagi kasusnya. Seperti itu. Iya. Jadi sahabat sehat di rumah harus tetap waspada dimanapun berada, dan apabila telah menemukan gejala dalam tubuhnya segera periksakan ke dokter, atau boleh ke fasilitas kesehatan terdekat dulu ya dok. Ke puskesmas dulu. Terima kasih dokter atas informasinya, sangat bermanfaat untuk sahabat sehat yang ada di rumah. Apabila ada usulan terkait tema atau topik yang akan kita bahas di Dopokan selanjutnya, boleh komen di bawah, dan jangan lupa untuk like dan share video ini supaya bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.